Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat untuk kita semuanya. Kali ini saya akan membahas ya terkait proses penyaluran bantuan sosial yang caranya melalui PT Pos. Karena per bulan ini, yaitu bulan Oktober, tepatnya sudah memasuki tahap keempat di penyaluran tahun 2024 ini. Karena seperti yang kita ketahui, untuk penyaluran bantuan sosial seperti yang telah jalan, yang sudah lewat-lewat, yang sebelum-sebelumnya, yaitu per 3 bulan sekali, yang mana tahap 1 Januari, Februari, Maret, tahap 2 April, Mei, Juni, tahap 3 Juli, Agustus, September, dan tahap 4 Oktober, November, dan Desember. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Oktober, yaitu di tahap 4, periode penyaluran tahap keempat. Hanya saja sampai sekarang belum ada penyaluran bantuan sosial, baik itu yang tahap 2, yang tahap 3 maksud saya, yaitu Juli, Agustus, September, dan juga disusul di tahap 4 Oktober, November, Desember. Sebelumnya saya sampaikan kembali ya, tak lagi-lagi tak henti-henti. Di sini saya himbau kembali lagi kepada semuanya penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT, yang mana sebelumnya memang cara melalui PT Pos saat ini sedang dilakukan peralihan data, migrasi data dari PT Pos ke Bank Himbara. Hanya saja itu hanya sebagian yang dilakukan migrasi data atau proses perpindahan data ke kartu KKS, dan juga sebagiannya masih tetap akan cair melalui PT Pos, hanya saja mengalami keterlambatan. Nah, ini alasannya dikarenakan ada banyak faktor ya. Tentu saja ini banyak faktor yang menyebabkan sehingga bantuan sosial yang caranya melalui PT Pos itu mengalami keterlambatan. Tapi jangan khawatir kepada Bapak Ibu semuanya, karena baru-baru ini sedang dilakukan rapat koordinasi antara pihak penyalur, yaitu pihak PT Posnya bersama dengan pendamping sosial. Di sana diberitahukan bahwa untuk penyaluran bantuan sosial yang caranya melalui PT Pos itu masih akan ada dilakukan penyaluran melalui PT Pos, hanya saja mengalami keterlambatan dan untuk jadwal pastinya juga belum diketahui kapan. Tapi ini karena anggarannya dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, artinya untuk penyaluran bantuan sosial yang caranya melalui PT Pos ini paling lambat yaitu bulan Desember. Dan jangan khawatir kepada Bapak Ibu semuanya, selagi Bapak Ibu dinyatakan masih layak menerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun bantuan sosial BPNT yang caranya melalui PT Pos, jangan khawatir ya, biasanya itu tidak akan hangus di penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya, yaitu di bulan Juli, Agustus, September, dan juga Oktober, November, Desember. Kalau misalnya nih cair di bulan Desember nanti, ini terburuknya misalnya bansos yang cair melalui PT Pos ini disalurkan di bulan Desember nanti, maka untuk periode penyaluran dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu seharusnya dibayarkan semuanya. Dan info yang kami dapatkan juga demikian untuk sementara ya. Tapi sekali lagi, informasi ini atau aturan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi tenang saja Bapak Ibu, sudah pasti ketika ada informasi terbaru pasti langsung akan saya update lagi untuk memberitahukan informasinya kepada Bapak Ibu semua. Jadi untuk penyaluran bantuan sosial yang cair melalui PT Pos paling lambat disalurkan yaitu bulan Desember nanti. Ini masih ada ya, masih panjang waktunya ya. Sekarang kan bulan Oktober, masih ada 2 bulan setengah ke depannya terakhir atau paling lambat yaitu di bulan Desember mendatang. Sedangkan untuk penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS untuk periode September-Oktober saat ini sudah mulai cair secara bertahap dan sudah hampir merata ya di seluruh Indonesia, baik itu Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, dan juga Bank BSI. Jadi silakan Bapak Ibu bisa dicek secara berkala, tapi dihimbau agar tidak ngecek 3 kali sehari atau setiap hari, jangan juga seperti itu ya. Sayang kartu KKS-nya kalau sering-sering digunakan takutnya nanti akan cepat rusak. Karena untuk kartu KKS saat ini ada banyak KPM juga yang akan melakukan pergantian kartu KKS, tapi informasi dari pihak penyalur atau Bank Himbaranya untuk stok kartu KKS di cabang tiap-tiap daerah saat ini masih kosong. Jadi disayang-sayangnya kartu KKS-nya jangan sampai cepat rusak dikarenakan keseringan dicek. Jadi saya himbau, kita semuanya menghimbau kepada penerima bantuan sosial, apabila memang pada saat ngecek sekali
kartu KKS-nya tapi masih kosong, silakan dicek 4 hari kemudian atau seminggu kemudian baru dicek lagi. Jangan juga tiap hari, apalagi 3 kali sehari. Tapi kalau mau aman juga bisa Bapak Ibu menunggu informasi atau BNBA melalui pendamping sosialnya masing-masing. Karena biasanya pendamping sosial ini ketika ada bantuan sosial yang masuk melalui kartu KKS, dia punya BNBA-nya, dan BNBA-nya itu biasanya akan dibagikan atau diinformasikan melalui kepada masing-masing penerima bansos atau KPM itu masing-masing. Siapa saja nama-namanya yang sudah masuk bansosnya dan yang belum melalui BNBA tersebut, sehingga bisa meminimalisir kerusakan kartu KKS karena keseringan dicek. Nah, selain itu saya himbau juga kepada Bapak Ibu semua agar mendownload aplikasi Livin Bank Mandiri apabila kartu KKS-nya Bapak Ibu adalah Bank Mandiri, dan juga bisa mendownload aplikasi Brimo kalau kartu KKS-nya itu Bank BRI, sehingga bisa dipantau melalui aplikasi tersebut apakah bansosnya sudah masuk, apakah kartu KKS-nya sudah terisi saldo KKS atau belum. Oke, selanjutnya saya akan langsung menjawab pertanyaan yang masuk dari Kak Sri Savitri. Kalau BPNT sekarang cairnya nggak merata? Iya, benar sekali. Dari dulu sih sebenarnya ya, untuk penyalurannya itu tidak serentak. Sebenarnya merata ya, selagi Bapak Ibu itu kakak masih dianggap layak atau data-datanya masih aktif, masih padan, masih eligible, intinya masih aktif lah ya. Selagi masih aktif maka akan tersalurkan semuanya, dan ini kan ada kuotanya ya, kuota BPNT kan 18,8 juta KPM. Jadi biasanya akan diselesaikan dulu kuota ini. Seluruh KPM sebanyak 18,8 juta KPM ini akan diberikan, disalurkan dulu bansos BPNT-nya, barulah kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hanya saja untuk proses penyalurannya itu tidak merata, tidak serentak, maaf maksud saya tidak serentak. Contoh misalnya minggu ini cair sekitar 1000 KPM terlebih dahulu, kemudian seminggu yang akan datang akan disalurkan lagi sekitar beberapa ribu KPM. Jadi bertahap penyalurannya. Hanya saja untuk prosesnya ini akan terus dilakukan penyaluran bantuan sosial sampai semuanya tersalurkan, sampai kotanya selesai, habis tersalurkan semuanya, yaitu 18,8 juta KPM untuk PPNT atau sembako dan 10 juta KPM untuk PKH yang tersebar di seluruh Indonesia. Kaca Lombang Alpa, Kak Gelombang Alpa, Kak berapa cairnya kalau KKS baru? Nah, tergantung. Beda-beda Kak ya. Kalau kartu KKS baru nominal bantuan sosialnya itu berbeda-beda, baik itu KKS baru ataupun KKS lama berbeda-beda, tergantung jenis bantuan sosial yang Kakak terima dan komponen, seberapa banyak komponen yang Kakak miliki. Contoh misalnya Kakak adalah penerima bantuan sosial BPNT saja, BPNT murni. Nah, kalau penerima BPNT murni ini mudah sekali dihitungnya untuk nominal bantuan sosialnya, dikarenakan untuk nominal bantuan sosial BPNT ini yaitu Rp200.000 per bulannya. Jadi kalau cairnya per 2 bulan sekali, misalnya cairnya melalui kartu KKS per 2 bulan sekali, artinya yaitu sekali cair Rp400.000 karena dia bulat, nominalnya bulat Rp200.000 per bulan. Nah, beda lagi kalau bantuan sosial PKH. Kalau bantuan sosial PKH ini nominal bantuan sosialnya berbeda-beda sesuai dengan komponen yang dimiliki. Komponen tertinggi adalah komponen kesehatan, yaitu ibu hamil dan juga anak usia dini, yaitu Rp750.000 per 3 bulan atau Rp500.000 per 2 bulan. Sedangkan untuk komponen anak SD, sekolah dasar SD itu Rp150.000 per bulan. Dan kalau anak SMP Rp330.000 sekian per 2 bulan. Dan komponen kesejahteraan sosial yaitu meliputi disabilitas berat dan juga lansia sebesar Rp400.000 per 2 bulan. Nah, kalau penerima PKH plus BPNT otomatis digabung ya, bansos PKH, bansos BPNT digabung, jadi nominalnya lebih besar. Nah, karena penerima PKH berkesempatan bisa mendapatkan bansos BPNT juga. Jadi seperti itu untuk nominal bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS. Kak Nova, makasih sudah bergabung.
Kak Aries, kalau sebelumnya saya udah pernah dapat BPNT dan PKH, kalau di stop apakah masih ada peluang cair lagi? Nah, tergantung nih di stopnya karena apa Kak ya, Kak Aries ya. Tergantung di stopnya karena apa. Kalau di stop bansosnya dikarenakan dinyatakan sudah tidak layak bantu lagi karena sudah dianggap mampu, presentasi sosial ekonominya sudah dianggap mampu, maka tidak berkesempatan bisa dapat bansos lagi karena dinyatakan oleh pemerintah daerah tersebut bahwa kakak ini sudah mampu secara sosial ekonomi. Sedangkan bansos ini kan umumnya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara sosial ekonomi sehingga diberikanlah bantuan sosial tersebut. Tapi kalau penyebab bansosnya tidak cair itu dikarenakan ada kesalahan data, misalnya ada data-datanya yang tidak padan sehingga yang tadinya data-data yang tidak padan ini diperbaiki, dimutakhirkan, maka bisa berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial lagi. Oke, saya jeda sebentar. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Kita lanjut sebentar ya.